need you tonight. It's me. She's coming to Seoul, but not for long. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok pekerja kantoran yang sedang pesta di dalam malam karaoke. Mereka semua sangat bersenang-senang dan abok bersama untuk bisa menyenangkan hati masing-masing. Namun salah satu dari mereka, dialah yang bernama David. Dia yang mempunyai sebuah latar belakang sangat mengerikan, yang sedang melakukan pengintaian terhadap ruangan sebelahnya, yang sedang melaksanakan rencana pembunuhan dari intelijen rahasia Kadis. Mereka semua yang sudah berada dalam posisi. Target's on the 9th floor of the Conrad Hotel. Mereka semua yang sedang menargetkan duta Rusia yang berada di Korea. Dia yang bernama Mikhail Kaprov, yang sedang diintel oleh seorang agen bernama Rebecca. Dia yang sedang menyamar menjadi seorang ibu-ibu yang sedang hamil di tempat ini. So sorry, I have to use the ladies' room. Rebecca yang sekarang pura-pura ke toilet, namun dia memasuki sebuah acara duta Rusia, berpura-pura pusing dan meminta kepada para penjaga untuk mengambilkan minuman manis. Akan tetapi Rebecca yang sekarang mempunyai sebuah niat yang jahil, menukar ponsel duta Rusia Mikhail Kaprov yang sudah dilumeri dengan racun. Sehingga Rebecca dengan sangat santainya, tiba-tiba saja para penjaga telah datang dan salah satunya membawa minuman. I'll just go, sorry. One moment, you forgot the juice. Taktik yang sangat jitu, di mana Rebecca pun langsung lolos keluar dari tempat ini. Ketika Mikhail Kaprov langsung keracunan, Rebecca pun langsung masuk ke dalam lift. Sayang sekali salah satu agen telah datang dan menghadang Rebecca. Sayangnya seluruh para penjaga tidak mengetahui Rebecca sudah keluar lewat pintu belakang, sehingga mereka semua masih ketar-ketir. Di sisi lain, David yang telah mengetahui rencana mereka dan langsung menghadangnya. Kembali lagi kepada Rebecca di tangga darurat. Dia yang telah mengganti pakaiannya menjadi sebagai resepsionis hotel di tempat ini, dan dia pun langsung keluar dengan sangat santai tanpa diketahui oleh siapapun. Akan tetapi David yang telah mengetahui niat Rebecca bersama para intelijennya, dia pun langsung mengirimkan sinyal untuk bisa melakukan penjemputan. Namun Rebecca bersama konco-konconya belum mengetahui bahwa misinya telah disadap oleh David. Sehingga mereka semua pun langsung berada di suatu tempat untuk melakukan pertemuan. Tetapi ketika pertemuan itu, mereka pun tidak sadar bahwa David sudah beraksi. Dia akan menjagal penjemputan Rebecca di suatu tempat, sehingga dirinya pun langsung bergegas untuk bisa menggagalkannya. Look out! Oh my God!
Singkat cerita, Rebecca yang sudah berada di titik pertemuan dan akan dijemput oleh seseorang, tetapi semuanya sudah berubah. David yang akan menangkap Rebecca. Akan tetapi Rebecca adalah agen yang bukan ecek-ecek, mengetahui ada sesuatu yang sangat janggal, sehingga Rebecca pun langsung kabur. Shit. Okay. Kemudian di sisi lain, markas intelijen Kadis yang ada di Korea inilah yang dikepalai oleh seorang wanita yang bernama Juno. Dia yang sedang melakukan interogasi kepada anak buahnya karena telah membocorkan tentang rahasia agensi kepada agensi Amerika, yaitu adalah agensi CIA. Dia yang telah mendapatkan informasi tersebut tanpa basa-basi. Juno terus saja mengancam kepada anggotanya sampai dia langsung tembak mati. Tell me what I want to know, and I won't kill your family. You have 10 seconds. His name is Jakub Ditek. He's former Polish intelligence. Kemudian tiba-tiba saja putranya yang bernama Oliver Barnes, sekaligus dia adalah tangan kanannya Juno, mengabarkan bahwa misinya Rebecca telah gagal. Ada seseorang yang telah menyadap sistem komunikasi mereka, sehingga misi pun jadi ketar-ketir. Walaupun Rebecca berhasil membunuh Michael Kapruf, di mana mereka pun harus tetap menemukan siapakah pelakunya. I don't care what it takes. I want this guy's head on a fucking platter. Kemudian di sisi lain, David yang telah pergi ke pasar membeli beberapa sabun untuk bisa membersihkan sidik jari yang menempel di dalam mobil, sehingga dia pun harus pergi begitu saja. Setelah itu semuanya, David langsung pergi ke stasiun untuk pulang ke rumah. Namun setelah dipikir-pikir, dia berada di stasiun karena seorang wanita yang bernama Rebecca, ternyata itu adalah putrinya sendiri yang sudah hilang selama 9 tahun yang lalu. Sehingga David pun sebelum dia akan pergi ke stasiun dan naiki kereta, dia pun langsung menghubungi istri tercinta, yaitu orang yang selalu menjadi panutan bagi dirinya, yang bernama Enju. Namun Enju yang telah mengetahui latar belakang David adalah sebagai intelijen dari Kadis setelah mengetahui bahwa Rebecca telah ditemukan, sehingga akhirnya David langsung memutuskan untuk menyelamatkan Rebecca. If Kadis finds you, they kill all of us. Look, I need you to pack your things and get to the safe house. 미안해, 은지야, but she's my daughter. Singkat cerita, Rebecca yang telah menghubungi Juno bahwa dia telah dihadang oleh seseorang. Bahkan dirinya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Walaupun misinya telah selesai, tetapi seseorang yang telah menyadap komunikasinya harus tetap ditemukan dan dieksekusi. I'll find them and I'll take care of it. Kemudian David yang telah pergi kembali ke parkiran untuk bisa menuliskan titik koordinat sebagai petunjuk supaya Rebecca bisa menemukan dirinya. Singkat waktu, akhirnya David pun langsung pergi ke suatu tempat untuk bisa bertemu dengan kawan lamanya, yaitu adalah seseorang yang sama-sama adalah seorang intelijen yang sedang menyamar. Good to see you, my friend. Yeah, you too. 심각해 보이네. Kemudian David langsung mengatakan kepada pria tersebut untuk bisa mengobrol sangat serius. Pria inilah yang bernama Yang Shik, mengatakan bahwa dia akan membantu apa yang telah terjadi kepada David. Sehingga David langsung menceritakan bahwa dia telah menemukan anaknya kembali yang bernama Rebecca, meminta tolong kepada Yang Shik untuk bisa membuatkan paspor. She's working for them, Young-shik. I can't just sit back and let that happen. 도와줄 수 있겠어? I need new passports within a day, 2 at the most. Of course. 건강 잘 챙기고. 진짜 고맙다. Singkat cerita, Rebecca bersama timnya yang telah mengetahui mobil penjemputan, dia pun telah mengetahui ada titik koordinat yang telah dituliskan dalam kartu nama. Sehingga Rebecca bersama timnya pun langsung bersiap untuk pergi. Namun David yang sedang menuju ke titik koordinat tersebut untuk melakukan pertemuan supaya Rebecca datang ke tempat ini, yaitu adalah rumah terpencil di tengah-tengah pedesaan.
you tonight. Sungguh tanpa diduga, Rebecca yang telah dicangkul oleh seorang pria yang bernama Edward. Walaupun mereka berdua tidak mempunyai sebuah hubungan cinta, karena Rebecca sedang pusing, akhirnya dia membutuhkan untuk sebuah kenikmatan. None of you guys were his target. I was. I want to know why. Singkat cerita, David yang terusnya mempersiapkan di rumah tengah-tengah terpencil pedesaan untuk bisa menyambut Rebecca. Sedangkan Juno bersama agensinya pun langsung melakukan rapat darurat karena dia harus benar-benar menemukan siapakah orang tersebut dan mengkonfirmasi Rebecca untuk menyelesaikannya. I'll have it done by morning. I'll call you then. Careful with this one. Singkat cerita, Rebecca yang sedang menuju suatu tempat di mana titik koordinat yang berada di kartu nama. Sedangkan David yang sudah berada di titik koordinat tersebut, dia pun malah membuat sebuah kue untuk bisa menyambut anak tercinta, yaitu adalah Rebecca yang sudah hilang selama 9 tahun. Kemudian selang beberapa lama kemudian, akhirnya Rebecca bersama Edward bersama para konco-konconya sudah sampai di titik koordinat. Mereka pun langsung mempersiapkan senjata untuk bisa melakukan penyisiran. Akan tetapi mereka pun langsung dikejutkan dengan ledakan. He's running. Split up. I'll look in here. Tersisa hanya Edward dan Rebecca. Mereka pun langsung berpisah untuk bisa berpencar dan membawa laki-laki tersebut, yaitu adalah David, di mana Edward langsung dilumpuhkan. Setelah Edward dilumpuhkan, Rebecca yang telah mengetahui dan mendengar ada suara tembakan, akhirnya Rebecca pun langsung bersiap-siap untuk bisa mengejar David. Tanpa basa-basi, Rebecca dengan penuh amarah, ia pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun sayang sekali, ketika itu juga dia telah melihat foto sang ayah tercinta 9 tahun yang lalu. Disinilah pertemuannya sangat mengharukan. Rebecca, Dad? you're so beautiful. Sebuah kisah yang sangat menyedihkan, di mana Rebecca benar-benar sangatlah terharu dan sangat marah kepada sang ayah. Kenapa 9 tahun yang lalu ayah ada di mana? Ketika itu juga Rebecca benar-benar sangatlah marah dan membekuk David. I can't lose you again. So you can either come with me or you can shoot me. Sayang sekali, David yang telah dihajar sampai pingsan. Rebecca pun langsung menghubungi Juno dan menjelaskan tentang semuanya, bahwa dalang dari semua ini adalah ayahnya sendiri, yaitu David, yang 9 tahun yang lalu sudah hilang entah kemana. Sehingga Rebecca benar-benar sangat terharu. Akan tetapi mendengar informasi tersebut, Juno mempunyai sisi pandang yang lain. Sehingga Juno memerintahkan kepada Oliver untuk bisa mengambil tindakan, di mana dia pun langsung memerintahkan kepada Edward untuk bisa membunuh Rebecca dan David di tempat ini. Lalu tiba-tiba, You hit me. Yep. I love you. sungguh keputusan yang sangat mendalam, di mana Rebecca harus membunuh Edward, dan ini akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Akan tetapi Edward mempunyai sebuah pesan dari Juno untuk bisa membunuh Rebecca dan David, sehingga Rebecca benar-benar sangat kecewa kepada Juno dan memilih untuk pergi bersama sang ayah. Come with me and I'll tell you everything. Sayang sekali, film pun harus bersambung. Bagaimanakah para tanggapan penonton setia Kedai GC dalam episode perdana ini? Memang sangat mencengangkan, membuat semua kita penasaran. Seorang intelijen rahasia yang paling handal, dia adalah wanita pembunuh bayaran dari intelijen rahasia swasta yang sedang menjalankan sebuah misi, namun tiba-tiba saja ayahnya telah datang untuk bisa menjagal misi tersebut.
yaitu menyelamatkan anak tercinta dari dunia gelap supaya bisa kembali ke dalam dunia normal. Karena sesungguhnya dunia itu adalah bukan dunia tempatnya seorang wanita untuk bisa menjalankan sebuah kehidupan normal, sehingga sang ayah akan datang menyelamatkannya. Jadi pertanyaan adalah, apakah Juno akan diam saja dan akan merelakan Rebecca? Lalu yang jadi sisi penasaran kita semua adalah, kenapa Juno pun membuat sebuah keputusan kepada Edward untuk bisa membunuh Rebecca dan David? Apakah David mempunyai sisi yang lain ataupun mempunyai masa lalu bersama Juno? Yang jelas kita akan bahas sampai tuntas di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kedia Gece. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.